Terima kasih atas segala yang terjadi Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Di hari Minggu ini kami boleh berbakti kembali. Kami boleh menyembah, memuji Engkau. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, baik di rumah, di gereja, di semua tempat. Kami yakin dan percaya di dalam ibadah Tuhan selalu hadir bagi kami, orang-orang yang sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Sang Pencipta kami. Dan saat ini kembali kami mau membaca Alkitab ya Bapa, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mengerti memahami setiap firman-Mu, karena firman-Mu akan selalu menjadi pelita bagi hidup kami, agar kami tetap memberitakan Injil kepada semua makhluk di muka bumi dengan kasih kebenaran Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia yang percaya dan menerima karya keselamatan di dalam karya salibnya. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Sambutlah kami dengan sukacita Tuhan dalam pujian penyembahan kami kepadamu dan membaca Alkitab, dan doa-doa kami akan selalu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, karena kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kami sebagai anak hanya bisa meminta dan berdoa bagi semua makhluk di muka bumi ini untuk pertobatan. Amin. Pembacaan Alkitab di 2 Raja-Raja 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia yang berbunyi demikian: sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan Raja Samaria dan katakan pada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka padanya, ada seorang datang demi kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanya lagi kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, kata, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dengan dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron,
seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dinyatakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah pembacaan kitab kita siang minggu ini. Happy Sunday, God bless you all. Bapa di surga, terima kasih apa yang kami dengar dan baca. Kami akan selalu diingatkan untuk jangan mencari petunjuk-petunjuk kepada ilah-ilah lain, Baal, penyembah-penyembah berhala, atau kepada orang-orang sakti di dunia ini. Karena yang kami punya adalah Tuhan yang benar-benar hidup, Tuhan Israel, Tuhan yang mengasihi kami dan menjawab setiap doa-doa kami. Dan bukti kebesaran-Mu ada dalam setiap perkataan-Mu, bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, yang lebih dahsyat dari apapun di dunia ini. Kami tidak akan meminta petunjuk kepada dewa-dewa lain selain Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu setia, memberi kami kepada pertobatan dan hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu, dalam karya-Mu yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Amin. Sampai di sini membaca Alkitab kita. Demikianlah hari ini. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. God bless you all. Immanuel.